Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimer Fikri Haikal dengan NPM 197064516183, Prodi Teknik Informatika Fakultas FTKI, mata kuliah Riset Operasi dan Optimasi R03, dengan nama dosen Ibu Iradiana Solihati SSI MMSI. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya dengan ketentuan yang sudah ditentui oleh dosen kami, yaitu Ibu Ira. Yaitu mempresentasikan lewat video atau vlog. Baik, saya mulai saja dari pertama, yaitu metode transportasi. Saya mengambil form atau bisa disebut Vogel Approximation Method. Perusahaan DEF memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik D, pabrik E, pabrik F, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Jakarta, Bogor, dan Surabaya. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik dengan secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekitar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC, LC, atau FIM. Adapun ongkos yang untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik D Jakarta 20, pabrik E Jakarta 15, pabrik F Jakarta 25. Seperti ketentuan yang di atas tadi. Pabrik D Bogor 5, pabrik E Bogor 20, pabrik F Bogor 10. Pabrik D Surabaya 8, pabrik E Surabaya 10, pabrik F Surabaya 19. Yaitu lalu pabrik di sini ada gambar yang sudah saya buat. Pabrik DEF, kapasitas pabriknya, konsumen, dan kebutuhannya. Dengan ongkos pabrik D Jakarta 20, pabrik E 15, pabrik F Jakarta 25, pabrik D Bogor 5, pabrik E Bogor 20, pabrik F Bogor 10, dan pabrik D Surabaya 8, pabrik E Surabaya 10, pabrik F Surabaya 19. Lalu di sini ada ketentuan gambarnya juga, Jakarta, Bogor, Surabaya, dan suplainya. Pabrik D itu 20 Jakarta, Bogor 60 tambah 5, Surabaya 30 dan 8, suplainya jadi 90. Pabrik E 50 dan 15, Bogor 20, Surabaya 10 dan 10, suplainya jadi 60. Pabrik F 25, pabrik Bogor 10, 50, Surabaya 19, suplainya 50. Demandnya 50, 110, 40, dan suplainya 200. Jadi Zmax sama dengan 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10, totalnya 1890. Lalu selanjutnya metode penugasan dengan metode Hungarian. Sebuah perusahaan roti prima dalam memasarkan produknya membuka outlet di Malioboro Mall, Jogja City Mall, Galleria Mall, Amplas Mall, yang akan ditunggu oleh 4 karyawan, diantaranya Agus, Budi, Cecep, dan Didik. Dengan rincian upah 10.000 per hari adalah sebagai berikut. Karyawan pekerjaan: Agus 15, 20, 18, 22, Budi 14, 16, 20, 21, 17, Cecep 25, 20, 23, 20, Didi 17, 18, 18, 16. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah per harinya. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum dari tabelnya: Agus 15, 20, 18, 22, Budi 14, 16, 21, 17, Cecep 25, 20, 23, 20, dan Didi 17, 18, 18, 16. Dan sesudahnya Agus 0, 5, 3, 7, Budi 0, 2,
573, Cecep 5030, Didi 1220. Memastikan sebuah baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 3 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Agus 0537, Budi 020273, Cecep 5030, Didi 1220. Dan sesudahnya Agus 0517, Budi 0253, Cecep 5010, Didi 1200. Karena belum optimal, maka selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0. Seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Agus 0517, Budi 0253, Cecep 5010, Didi 1200. Ini sudah ditarik tabelnya untuk menghubungkan nilai 2 buah nilai nolnya. Lalu selanjutnya perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas, ada nilai 1, kemudian nilai 1 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Agus 0406, Budi 0142, Cecep 6010, Didi 2200. Di sini sudah ditandai hijau untuk nolnya. Kesimpulan, Agus dialokasikan pada tugas Galeria Mall itu 18, Budi dialokasikan pada tugas Malioboro itu 14, Cecep dialokasikan pada tugas Jogja City Mall itu 20, dan Didi dialokasikan pada tugas Ambarukmo Plaza Mall itu 16. Total 68. Maka pengalokasian optimal karyawan ke outlet adalah 68 dikali 10.000 sama dengan 680.000 per hari. Lalu selanjutnya teori permainan strategi murni. Dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan 2 strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi, dan hasilnya terlihat pada tabel berikut ini. Perusahaan B strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal, disebut S1 S3. Perusahaan A strategi murah dan di bawahnya strategi harga mahal, itu 192854. Dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal? Kalau untung, keuntungan tersebut besar, dan kalau harus rugi, maka kerugian tersebut adalah paling kecil. Seperti yang dijelaskan di atas, bagi pemain baris akan menggunakan aturan maksimin dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Untuk pemain baris, perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya 1 dan baris 2 nilai terkecilnya 4. Selanjutnya dari 2 nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni nilai 4. Dari tabel tersebut itu nilai maksimin yang perusahaan A dan perusahaan B digabung itu 1, dan perusahaan A yang harga mahal itu 4. Untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya 8, kolom 2 nilai terbesarnya 9, dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Selanjutnya dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 4, rugi yang paling kecil. Dari maksimalnya 1,4 yang seperti tadi, dan untuk minimaxnya 894. Karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B sudah sama, yakni masing-masing memiliki
memilih nilai 4. Maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal. A sudah ditentukan nilai permainan, atau bisa disebut saddle point yang sama. Hasil optimal di mana masing-masing pemain memilih nilai 4 mengandung arti bahwa pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A hanya akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 4 bila ia menggunakan strategi harga mahal atau S2. Sedangkan pemain B meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik bagi B adalah sebesar 4. Dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan A dengan juga menerapkan strategi harga mahal atau bisa disebut S3. Strategi campuran dari kasus di atas, dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang. Dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut ini. Untuk perusahaan B, strategi murah, sedang, mahal itu sama dengan strategi harga murah di perusahaan A 257. Dan selanjutnya strategi harga sedang perusahaan A minus 1 24, dan strategi harga mahal 619. Mula-mula akan dicoba dulu dengan menggunakan strategi murni seperti telah dijelaskan di atas. Bagi pemain baris akan menggunakan aturan maximin, dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Untuk pemain baris, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris, atau B baris atau nilai terkecilnya 2. Untuk baris kedua nilai terkecilnya minus 1, dan baris ketiga nilai terkecilnya 1. Selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik dan besar atau besar, yakni nilai 2. Untuk pemain kolom, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya 6, kolom 2 nilai terbesarnya 5, dan kolom 3 nilai terbesarnya 9. Selanjutnya dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 5, rugi yang paling kecil. Masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian paling buruk. Bila diperhatikan pada tabel berikutnya sebelumnya, untuk pemain A strategi S2 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian bagi A atau ada nilai negatif satunya. Dan bagi pemain B, strategi S3 paling buruk karena kerugian yang bisa terjadi paling besar. Atau perhatikan baik-baik kerugian di strategi S3 pemain atau perusahaan B. Setelah pemain A membuang strategi S2 dan pemain B membuang strategi S3, diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk perusahaan B dan perusahaan hasilnya 25, dan strategi mahal perusahaan A itu 61. Setelah masing-masing membuang strategi paling buruk, maka sekarang persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi perusahaan A menggunakan strategi S1 dan S3, sementara perusahaan B menggunakan strategi S1 dan S2. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S3 adalah 1 minus P. Begitu pula dengan pemain B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah besar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah 1 minus Q. Selanjutnya mencari nilai besar probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai lain yang ada serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung saddle point yang optimal dengan cara berikut. Perusahaan A, bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi 1, maka 2P plus 6, 1 minus P sama dengan 2P plus 6 min 6P sama dengan 6 min 4P. Bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S2, maka 5P tambah 1 min P sama dengan 5P plus 1 min 1P sama dengan 1 plus 4P. Bila kedua hasilnya bersamaan tersebut digabung, maka 6 minus 4P sama dengan 1 plus 4P, 5 sama dengan 8P, P sama dengan 5/8,
yaitu 0,625. Dan apabila nilai P 0,625, maka nilai 1 minus P adalah 1 min 0,625 sama dengan 0,375, sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S3 milik perusahaan A sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah dengan persamaan ke-1 dan persamaan ke-2. 2P plus 6 1 min P sama dengan 5P plus 1 min P sama dengan 2 0,625 plus 6 0,375 sama dengan 5 0,625 plus 1,6375 0,375. 3,5 sama dengan 35. Perhatikan bahwa keduanya menghasilkan keuntungan yang diharapkan yang sama, yakni sebesar 3,5. Coba diingat di atas bahwa tersebut menggunakan strategi campuran. Ini keuntungan perusahaan A hanya sebesar 2. Berarti dengan digunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A bisa meningkat 1,5 menjadi 3,5. Bagaimana dengan perusahaan B? Untuk perusahaan B, bila apapun strategi yang digunakan perusahaan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S1, maka 2Q plus 51 min Q, 2Q plus 5 min 5Q sama dengan 5 min 3Q. Bila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S3, maka 6Q plus 1 min Q sama dengan 6Q plus 1 min 1Q sama dengan 1 plus 5Q. Bila kedua hasil persamaan tersebut digabung, maka 5 min 3Q sama dengan 1 plus 5Q. 4 sama dengan 8Q. Q 4 per 8 sama dengan 0,5. Dan apabila nilai P 0,5, maka nilai 1 min P adalah 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi 1 dan S2 milik perusahaan B sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan ke dalam kedua persamaan di atas, maka kerugian minimal yang diharapkan oleh perusahaan B adalah dengan persamaan ke-1 dan persamaan kedua, 2Q plus 51 min Q sama dengan 6 plus 1 min Q sama dengan 2,0,5 plus 5 0,5 sama dengan 6 0,5 plus 1 0,5 sama dengan 3,5. Kesimpulan, karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan saddle point yang sama, mana penyelesaian masalah permainan atau persaingan di atas dilanjutkan dengan digunakan strategi campuran. Penggunaan strategi campuran terbukti di samping mampu menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama. Strategi campuran ini juga mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan A keuntungan yang diharapkan naik menjadi 3,5 dan kerugian minimal yang diterima perusahaan B juga dapat turun hanya sebesar 3,5 sudah optimal. Dan untuk solusi grafik, perhatikan matriks PF berikut. Misalnya tidak ada saddle point dan pemain B memiliki hanya 2 strategi solusi grafik. Dan ini grafiknya ada 3 titik maksimum, perpotongan warna ungu, biru, hijau. Pemain B sebagai pemain kolom akan meminimumkan ekspektasi peroleh maksimumnya. Maka solusi optimalnya adalah titik hijau Y1 sama dengan 2/3 dan Y2 sama dengan 1/3 sama dengan 2 min 2 kali 2/3 plus 4 sama dengan 8/3. Demikian untuk presentasi saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.